Banyak Bapak Ibu sekalian yang bertanya tuh, para pejabat, para pengusaha besar, Syekh, gimana lah ya, kok sholat yang 5 waktu terasa masih pahit aja, berat aja, kadang ditunda-tunda gitu. Persoalannya gini, cara pandang kita harus benar. Sholat itu bukan kebutuhan Allah. Sholat kita menyembah Allah, bukan Allah butuh dengan ibadah kita. Allah itu nggak butuh dengan penghormatan hambanya. Allah tuh nggak butuh dengan ibadah hambanya. Allah itu sudah maha segala-galanya. Walaupun semua manusia tidak ibadah kepada Allah, tidak akan turun kemuliaan Allah. Walaupun semua manusia taat ibadah kepada Allah, tidak akan bertambah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu sudah sempurna. Satu itu. Jadi bagaimana? Sholat itu kebutuhan kita. Nabi bersabda, as-sholah silatun bainal abdi wa rabbi. Sholat itu adalah penghubung qalbu hamba dengan Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita dapat undangan, ternyata dapat undangan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Apa undangannya? Diundang ke istana, diajak ngobrol. Kira-kira seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Sekarang udah pernah diundang apa enggak? Kasihan. Udah capek-capek kita ikut kampanye, ikut ngedukung, sampai sekarang belum pernah diundang ya sama presiden. Kemana? Sekarang sholat itu panggilan siapa? Undangan siapa? Presiden dengan Allah, mana yang lebih tinggi? Kenapa kita tidak bahagia diundang oleh Allah setiap hari 5 kali? Jadi sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah, asilah bainal abdi wa rabbi, menghubungkan kalbu kita dengan Allah. Maka sholat kita bukan hanya dengan fikih saja, sholat kita harus dengan tasawufnya. Apa tasawufnya? Hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Kita sedang menghadap kepada Allah, kita sedang munajat kepada Allah. Maka sholat itu beda. Sholat 5 waktu itu bukan Jibril yang datang ke bumi, bukan Jibril yang datang mewahyukan kepada Nabi, tapi Nabinya diundang ke tempat tertinggi Sidratul Muntaha. Baru Nabi bermunajat kepada Allah, dan Allah memberikan apa? Sholat 5 waktu bagi umatnya di tempat tertinggi di Sidratul Muntaha. Itulah bedanya sholat 5 waktu dibandingkan dengan seluruh sholat ibadah-ibadah yang lainnya. Maka sholat itu adalah ibadah tertinggi. Jadi kalau sholat 5 waktu adalah kado dari Allah, hadiah dari Allah, hubungan kita tersambung dengan Allah, bahagia apa enggak? Bahagia. Bahkan asalnya mah 50 waktu. 5 waktu cukup menghubungkan kalbu kita dengan Allah. Maka terakhir Bapak Ibu sekalian, cara sholat yang khusus sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, karena mereka dalam sholatnya khusyuk hatinya, tidak lalai, tidak jalan-jalan hatinya. Ketika sholat, hatinya benar-benar menghadap kepada siapa? Kepada Allah, merasa hadirnya Allah. Satu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menghadap kiblat, tarik qalbaka minal agyar, kosongkan hatimu dari dunia yang mengandung ilusi dan tipuan. Jadi kalau mau sholat sudah menghadap kiblat, masih saja sawah, kebun, jagung, maka tidak akan benar sholatnya. Kosongkan hatimu dari dunia, tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar, nanti Allah akan penuhi hatimu dengan pengenalan kepada Allah, kehusuan dan rahasia-rahasia Allah. Satu. Kedua, kalau sudah menghadap ke arah kiblat, tumbuhkan dalam kalbu kita azamah, rasa agungnya Allah, dan kita sedang berdiri di hadapan Allah, pemilik seluruh alam semesta. Kira-kira bisa culang-cileng apa enggak? Fokus nggak, khusyuk nggak? Akan khusyuk menghadap kepada Allah. Kemudian setelah niat baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika lisan Allahu Akbar, kalbu kita merasakan ikuti Allah benar-benar Maha Besar. Baru hibdul qalbi, jaga hati kita, rasakan hadirnya Allah. Hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Maka dalam kitab Adabu Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah bin Alwi Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa
ketika beribadah kholat anil hudur, hatinya tidak merasakan hadirnya Allah, fakanat haba'am mansura, maka ibadahnya seperti debu yang bertaburan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ayo Bapak Ibu sekalian, sholat dari mulai balik sampai sekarang sudah berapa ribu kali? Apakah hati kita ikut sholat? Apakah hati kita khusyuk? Apakah hati kita merasa hadir Allah? Kalau tidak, sholat kita sia-sia di hadapan Allah. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, hatinya lalai. Siap perbaiki sholat kita? Maka kalau sholat seperti itu, tenang hati kita, damai hati kita. Pingin damai hati kita? Pingin tenang hati kita? Ayo perbaiki sholat kita, Allah perbaiki hidup kita.